sebelum kita melakukan acara ritual, kita berdoa supaya tidak ada halangan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Berdoa mulai. Doa selesai. Malam hari ini kita akan mengikuti pengobatan alternatif yang akan dilakukan oleh Mbak Gembel alias Mbak Didik bersama dengan Ki Amri Pamungkas, di mana salah seorang warga di Surabaya Barat sering mengalami gangguan terutama di rumahnya di bagian belakang. Dan selain pengobatan alternatif, malam hari ini Mbak Didik dibantu dengan Ki Amri Pamungkas akan melakukan pembersihan makhluk astral yang ada di rumah ini. Lampunya padam juga. Nanggung akan cilik kelemetuk. Apa namanya? Anak ini mlebu. Nang kene.
Ketok. Heeh. Nang ketok akan gili. Nang apa? Nang kamar. Iya nang iki lho apa? Kasur. Tutuk. Pojokan. Iki lho. Meja. Meja rias. Nang nisor kono. Nah, ya nang kono, Pak. Ngomai lho. Munggah. Munggah. Tanduran. Wah. Ngojok nang iki. Nang pojok. Pak gelem. Ada jil. Heeh. Ada jil nang pojok. Ya, bener diatur. Kau. Mas. Kau ya? Bener. Enggak. Mlebu enggak? Lapangan. Bisa tadi Mbak Gembel bersama Ki Amri Pamungkas berusaha melakukan penerawangan di sekitar rumah ini, namun tampaknya makhluk astral yang ada di sekitar sini belum dapat diketahui keberadaannya secara pasti, karena menurut Pak Didik tadi, menurut Mbak Gembel tadi, makhluk astral itu berlarian, istilahnya apa ya, kejar-kejaran dengan Mbak Didik. Dan saat ini kita akan melakukan mencoba menggali informasi dengan menggunakan seorang mediator yang akan dilakukan oleh Mbak Didik bersama Ki Amri Pamungkas. Langsung terus ya. Coba gini. Aku ini Pak beringin sur pojokan dulu, Pak. Aku ini sur pojokan. Nang kamar. Nang kamar. Pojokan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampeyan iki pundi, Pak? Sampeyan tiyang Jawa napa tiyang Cina to? Tiyang Arab? Sampeyan tiyang pundi? Mbah? Nyai? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Assalamualaikum. 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 Sampeyan butuh sapa? Butuh sing di omah ta? Omong-omongan mbek sing di omah. Assalamualaikum. Aku nggak ganggu sampean. Aku pengen komunikasi mbak sampean, ya. Ayo komunikasi mbak aku. Komunikasi mbak aku ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Rasulullah. Tapi lapo nyerang aku lah. Serangan. Aku takut. Jenengmu sapa? Bisu. Iya, Anakmu sing nganggo nang kene. bisu. Hmm? Gak iso ngomong. Iya, bisu saiki sapa jenengmu? Anakmu Nulis sing nganggo ta? kene ta? Iya. Iso nulis ta gak? Hmm? Iso nulis ta gak? Gak iso. Assalamualaikum. Jangan nganggo kene ya. Jangan nganggo sing omah ya. 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 Get-getno, ya. Kekuatanmu mbek kekuatan Gusti Allah sing menang Gusti Allah ya. Ka ono kekuatane ilmune sak kuat-kuati ilmune jin mbek ilmune Gusti Allah ya. Kon tak jak komunikasi, awakmu kok malah nyerang tok ae. Awakmu tekan ndi? Saya ngomong dan gak? Kau no. Kuburan. Teko kuburan. Kuburan dikirim wong ta, Kam? Kiriman wong apa? Kiriman wong ta? Sapa sing ngongkon? Kan sing ngongkon. Lha apa nang kene kon? Omahmu ta iki? Oh. Wis suwe nang kene. Tapi aja ganggu ya. Ewangane nyambut gawe. Ya, aja ganggu ya. Ya, Sapa sing ganggu? Sing ganggu sapa? Sebelah. Arek cilik ta sing ganggu. anakmu ta iku. Dudu. Oh ya sing manggon kene sisan. Tutuk. Tekoan. Oh sampean manggon kene. Sampean sing jaga mang kene, sampean gak ganggu. Sing ganggu tekan jaba. Oh, awakmu sing ngusir. Ya usiren ngono ya, aja kok ganggu, sakno. Sana anak ibu iku lho ya. Iya. Siapa? Sebelah ya ta? Iki ta? Iki bekas iki ta? Ana siapa moro ya. Ya usiren. Siapa sing nganti mau sing gedhe iku ta? Oh. Wongmu kabeh ya. Ya aku wis paham.
Saiki ini aku njaluk tulung ya sampean ya. Aku nggak ganggu sampean yang gini ya. Aku nggak ganggu, cuma aku pamit nang sampean. Aku mampir nang panggone sampean nang kene ya. Aku silaturahmi mbek sampean ben padha kenale ya. Cuma aku njaluk tulung sik ono liyane sing mlebu kene usir ya. Sakno sing di omah ya. Sing di omah lu sampai terganggu-ganggu. Sakno anake. Sakno Ya. anake ya. Anake iku sing sakno. Anake sing wedok lho kan kowe. Ya. Lah iku sing ganggu sih biasanya sapa iku? Ya arek cilik iku. Sebelah. Sing teko kono. Iku tujuane lapo? Teko wit iku. Tujuane lapo? Apa sing teko wit? Manggon ndi iku? Kali. Jaran di kono. Kali-kali yo. Kali-kali iku. Kok kali apa kuburan? Kali-kali. Kali-kali. Oh. Ya wis, sing hati-hati kon niku aja gangguan. Wis, Kali-kali kan. nah ya. Wis, mulai. Sekarang sih Ya, tinggal tolong aku pesenan sampean jaga omah kene, sampean wong nyambut gawe, golek rezeki sing di omah kene ya. Gak ono sing ganggu sampean, cuma aku njaluk tolong supaya sampean iso ngusir barang liyane sing ganggu wong kene ya, keluarga kene ya. Anak iku sing biasa diganggu ya. Tulungan ya. Wis ngono ya. Sing watuk-watuk sing kabeh iku. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wis, ngombe. Ngombe sing. Wis, padangan wis. Indonesia, malam hari ini kita akan mencoba untuk melakukan penyisiran di rumah ini, di mana pemilik rumah sering mengalami gangguan, terutama anaknya yang nomor 2, yakni Viola namanya. Nanti penyisiran akan dilakukan oleh Ki Amri Pamungkas untuk mengetahui ada makhluk apa saja di rumah ini. Jadi memang di sini itu memang jalan lewatannya ini jalan lewatan menuju nah ketika ini memang tempat jalannya gaib ya, mulai dari sana ke sana ke sini, tapi di sini ada tembusan lagi sebelah sana. Ini tempat apa? Katanya sih ini tempat gudang ya, gudang ya pencucian aja. Jadi pencucian baju-baju dari sini. Nah, tapi yang auranya yang lebih kuat, yang kental itu memang di sini tempatnya pengumpul penghuni sini. Tapi sebenarnya nggak ganggu kok sebenarnya. Cuma yang ganggu itu yang dari luar aja. Jadi kalau penghuninya sendiri nggak Ganggu. Terus tadi waktu kita mediasi menggunakan mediator di sini tuh gimana hasilnya sebenarnya? Tadi memang sempat tak panggil, memang tak tarik. Itu memang dari yang pengganggu dari luar itu nggak berani. Jadi intinya nggak berani muncul, nggak berani. Dan kebetulan
tadi yang merasuki mediator itu mau yang membabat alas di wilayah sini, jadi masuk rumah ini gitu. Jadi penjelasannya tadi kan memang yang mengganggu bukan dia, tapi memang dari luar. Artinya kalau yang dari penghuni rumah ini sendiri tidak mengganggu ya? Ya, tidak mengganggu. Terus yang apa, perempuan sama anak kecil tadi itu? Kalau saya melihat perempuan itu adanya di atas. Di atas ya? Yang di pohon-pohon itu tadi lah. Oh, Tempatnya pohon memang di sana. depan. Itu biasanya memang tempatnya di sana, tapi keluyurannya terkesan di sini. Keluyurannya. Kalau anak kecil itu hanya sekilas main-main aja. Tapi bukan penghuni rumah ini. Bukan. Terus tempat yang lain bisa ditunjukin di sini gimana? Lah ini kan kamarnya Viola kan ini. Hmm. Ini kamarnya Viola yang mengatakan seringkali ketindian, seringkali diganggu-ganggu makhluk halus ya, yang negatif itu. Ya mudah-mudahan dengan kedatangan kita di sini atas izin Allah, ridho Allah, dan tidak bakal diganggu lagi. Nah, ini adalah tempat berikutnya yang tadi sempat kita lakukan penetralisiran. Dan Mbak Ki, kalau tempat ini sendiri gimana Ki? Ini lantai 2 ya, tempat jemuran. Sebenarnya tempat ini tuh nggak ada apa-apa. Jadi ininya ya penghuninya yaitu itu aja. Cuman yang sering biasa main di sini itu yang tempat di pohon ini. Ini ada wanita yang sering ke sini. Ya intinya hanya main-main aja, tapi nggak ganggu. Yang dialami oleh Viola sendiri menurut Ki Amri gimana tadi? Nah tadi kan kita kan sempat di sini kan memakai mediator ya kan. Nah ketika di mediator itu tadi kan dianya kan enggak bukan sulit ditarik, tapi dia mental. Karena mungkin auranya lebih energinya lebih kuat dari yang ngerasukin tadi gitu. Jadi dia nggak berani. Nah karena tadi yang ngerasukin mediator tadi itu memang yang membabat alas wilayah sini gitu. Nah kenapa kok Viola itu tadi telepon bilangnya seketika pas kita di sini dia di BCI ya nih. Kayak ada yang membentak ya, teriakan karena merasa ada yang ikut campur. Nah gitu, karena ada yang merasa ikut campur, Merasa diusik gitu. merasa diusik. Karena kan memang kita kan benar-benar intinya kan kita benar-benar untuk menetralisir di rumah inilah. Semoga atas izin Allah, ridho Allah, dan rumah ini tidak akan diganggu lagi oleh energi-energi yang negatif. Insyaallah ya, mudah-mudahan. Kita juga tadi sudah kita lakukan menetralisir dengan pagar-pagar rumah. Mudah-mudahan atas izin Allah, ridho Allah, pagar itu akan berfungsi. Intinya pagar gaib. Jadi gaib yang positif bisa masuk, tapi yang negatif nggak bisa masuk. Amin. Amin, amin. Jadi gitu aja ya. Sebenarnya kalau dibilang angker rumah ini tidak, karena rumah ini sendiri juga masih dihuni oleh pemiliknya, hanya saja karena
Sebagaimana yang kita tahu, makhluk gaib itu tidak pilih pandang tempat, jadi ada atau tidak orangnya yang berpenghuni di situ. Jika dia mau, dia bisa menempati tempat itu juga. Namun kebanyakan juga makhluk gaib itu cenderung menempati tempat-tempat yang tidak ditempati oleh manusia, terutama tempat-tempat. Ya, dulur, mari baru saja kita mengikuti bagaimana proses pembersihan rumah yang ditengarai banyak dihuni oleh makhluk astral di rumah Ibu Silvi di kawasan Surabaya Barat. Dan seperti apa pengalaman dan cerita dari Ibu Silvi, kita akan memiliki sedikit waktu untuk berbincang dengan tuan rumah. Bisa diceritakan pengalaman selama di rumah ini seperti apa sejak ditempati? Ya, dulu kan saya beli rumah. Agak kencang suaranya. Dulu kan saya beli rumah ya. Dia dulu tuh nggak terlalu menggoda, terlalu berlebihan, cuma sekedar iseng. Maksudnya dia nyenguk ya mas ya, nampak nyenguk, terus ya nyenguk. Terus tak pikir ya wis yang nunggu rumah sini biasa, maksudnya perkenalan. Menurutku loh ya. Terus sudah berapa lama di belakang itu ada kamar mandi ya, ada suara teriak-teriak tiap malam jam 2. Ibu dengar langsung. Dengar. Terus tak lagi apa saya bengok-bengok, terus bengok. Wow. Terus itu tak pikir ya orang kos, orang apa, tetangga sebelah. Tapi kok sering. Suatu ketika tetangga itu sebelah itu udah 2 tahun pindah, kontraknya habis. Setelah itu pindah. Kontraknya Sebelah rumah apa di belakang? Sebelah. Oh, sebelah. Apa? Kos-kosan. Kos-kosan. Nah, terus pindah, ternyata kok masih ada suara itu. Aku heran, terus aku meranikan. Aku gak melakukan apa, aku tengok-tengok. Terus bengok itu hilang mas, tak sawuri iya itu. Terus habis itu wis mari akhirnya satu ketika nampak berbentuk wujud suamiku, berbentuk wujud anakku. Nah aku wis gak masalah berbentuk wujud baik, gak berbentuk wujud aneh-aneh. Terus suatu ketika wis tak jalan lah. Akhirnya yang diserah ini. Nah, aku baru diserah ini, aku kaget. Kagetnya kok aneh. Sampai 1 jam lebih. Kok aneh ya? Tiap malam. Sampai 1 jam aku sampai nunggu nih, sampai tak wacana Yasin surat aku sampai keturun, aku sampai kepegelan tadi ki krek sampai bunyi 1 jam sampai ulang deh. Kalau siang ya krek tapi gak lama. Waktu itu umur berapa? Iki pokoknya 3 tahun iki mas. Kelas 1 SMP. Masih kelas 1 SMP. Sekarang? Ya. Masih. Kelas 3 SMA ya? SMP. Oh, SMP. Oh ya, sorry. Namanya siapa, Dik? Viola. Viola. Dik. Iya. Waktu kejadian seperti itu gimana pengalamannya pertama kali gitu, gimana awal mula kok bisa merasakan hal-hal aneh itu? Iya, kelihatan kan katanya yang punya badannya sedikit kekal, jadi bisa melihat sedikit walaupun nggak seluruhnya. Biasanya yang dilihat gimana? Ya bentukan kecil dan perempuan gitu. Perempuan. Iya. Tampangnya jelek, bagus, baik, buruk? Yang kecilnya sih kayak Belanda gitu ya. Kayak Belanda ya. Perempuan, tapi kalau perempuan cuma kayak wajahnya tuh hancur gitu, serem. Serem ya. Kalau yang kecil itu laki apa perempuan? Perempuan juga ya? Iya. Dua orang anak kecil. Iya, perempuan. Itu biasanya ganggunya ke adik gimana? Dalam bentuk ketinggian mungkin, kalau enggak ya kayak ganggu kayak lempar-lempar barang kayak kerikil atau apa gitu. Goda ya ke adik? Iya. Lempar kerikil kecil.
Jadi dijahilin gitu ya. Iya. Dia mungkin tahu kalau adik bisa apa, lihat keberadaannya mereka pasti. Pernah interaksi nggak? Pernah ngomong-ngomong gitu? nggak pernah bisa, karena mungkin mereka nggak mau, karena kan kayak mereka karena kan yang sering kesinggung itu aku, dan yang sering kelihatan itu aku, tapi nggak bisa berkomunikasi secara langsung karena kan mata batin aku belum kayak bisa sepenuhnya terbuka gitu, jadi nggak bisa berkomunikasi secara langsung. Lebih enak mana, kebuka sama ketutup? Tutup. Ketutup. Tapi itu sering ya melihat gitu. Ya kalau dulu sering, tapi kalau sekarang nggak terlalu sih. Pernah ngerasain apa aja? Maksudnya yang dirasakan secara fisik gitu, apa sakit atau panas atau bagaimana? Pernah dulu panas tinggi, Pernah panas tinggi. terus tak ustad ya, tak celokno ustad baru ada. Ya itu ya. Riak kerak gitu. Apa riak Yang dulu itu yang sering sampai sekarang. sampai sekarang? Apa maksudnya kalau tak celokno ustad itu istilahnya siapa? Tapi nggak pernah sampai mengalami secara fisik itu enggak ya? Maksudnya kerasukan nggak pernah. Enggak. Udah. Oh enggak. Cuma digangguin gitu-gitu aja ya. Ya. Katanya ibu tadi kata apa, adik, kalau banyak orang tadi, kita kan tadi di sini kan, apa sempat ibu bilang tadi bisa teriak di telinga adik, itu gimana maksudnya? Tadi waktu di rumah nenek, Mbak, kok teriak itu rasanya apa? waktu di rumah nenek itu kedengeran apa? Waktu itu kan sempat tidur sebentar, Iya. terus habis gitu kan tiba-tiba kayak aku nggak bisa gerak seluruh tubuhku. Iya, Terus terus habis gitu aku mau bicara tapi kayak nggak bisa nggak gitu. bisa ngomong. Iya. Terus habis gitu tiba-tiba kayak ada bayangan hitam mau ngampirin aku, cuma Iya. dia nggak ngampirin, cuma gimana ya, kayak Kayak mendekat gitu ya. nggak bisa mendekat, cuma kayak menjauh lagi gitu. Tapi kalau aku baca surat gitu dia langsung teriak gitu, tapi Kayak teriaknya orang kepanasan atau kayak orang kesakitan kayak teriaknya. marah. Oh kayak marah. Iya. Biasanya yang dialami di sebelah mana? Di rumah ini? Kedinginan. Iya, Iya, waktu di kamar. di kamar ya. Iya. Oh yang di belakang tadi Bu ya, kamarnya ya. Yang Itu di tengah. kamarnya Dek, yang tengah ya. Yang tengah. Yang tengah. Sering mengalami gangguannya di kamar itu ya. Iya. Kalau yang lain kayak di atas atau yang di paling belakang itu? Yang tempat cucian nggak pernah Aku diganggu. nggak pernah ngeliat, cuma ngeliatnya mungkin di area dapur. Oh di area dapur. Yang atas. Kalau di atas tempat jemuran nggak pernah. Iya. Berarti dianya itu apa, memang kayaknya suka sebenarnya sama adik, cuma mungkin ada terhalang seperti tadi itu, baca-baca surat Al-Quran tadi, mereka jadi nggak suka. Kalau menurut Mbak Gembel gitu? Ya memangnya kalau dilihat dari kondisi tadi, penghuni yang asli itu kan tadi sudah masuk sama mediator, tapi ternyata kan kondisinya kan bisu. Jadi kita kan istilahnya komunikasinya kan kurang. Dan tadi yang waktu di atas jemuran tadi kan ada yang lari satu, perempuan yang agak rambut panjang tadi itu yang mungkin ikut ke anaknya ini sampai Viola ini. iya gitu loh. Terus yang anak-anak kecil tadi kan memang dia keberadaannya kan di tempat tidurnya Viola, jadi di tempat rias tadi itu. Mbak, tadi kan kita sempat mengadakan ini ya, berusaha untuk berinteraksi menggunakan seorang mediator. Iya. Nah itu hasil dari mediasi sendiri tadi itu gimana Mbak? Kalau mediasi sih intinya kan tadi kan saya tanya kan memang keberadaannya dia ada, tapi kan dia tidak mau jawab, soalnya kan kondisi kan bisu gitu.
jadi cuma gerak muka, cuma gerak tangan gitu aja. Nah, tadi yang masuk ke tubuh mediator itu yang mana? Itu yang bisu. Yang bisu. Ya, Anak kecil itu. anak kecil nggak mau masuk. Itu yang penghuni sini yang istilahnya itu menempati rumah ini sebelum rumah ini dibangun. Jadi tanah. Beda lagi dengan yang perempuan sama yang anak kecil. Oh beda. Itu mungkin dari luar atau dari kiriman atau dari apa kita nggak tahu. Jadi cukup itu aja ya sementara. Oke, kawan YouTube Indonesia, itu sekilas cerita dari Ibu Silvi dan putrinya Viola bersama Bapak siapa? Pak Yoga. Pak Yoga. Dan alhamdulillah tadi dilakukan penetralisiran oleh Ki Amri Pamungkas, dan mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan pada malam hari ini tidak ada lagi gangguan di rumah ini dan pemilik rumah serta keluarga. Oke, gitu aja. Terima kasih. Salam Jibril Art.